sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar, bagi mereka yang percaya kepada Kristus Yesus, kita harus mengerti bahwa kematian bukanlah seperti polisi yang menyeret kita ke pengadilan, melainkan seperti hamba yang mengantar kita untuk memasuki hadirat Tuhan yang penuh kasih. Rasul Paulus sudah memahami hal ini, sehingga dia memandang kehidupan dan kematian itu semua dari dimensi Allah, dan bukan lagi dari dimensi manusia. Sehingga ia mengetahui kemana kematian akan membawa Paulus. Makanya dia berani mengatakan bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan. Kalau kita hidup untuk Kristus, maka mati adalah keuntungan. Kita pun seharusnya bisa memiliki keberanian yang sama untuk mengatakan hal tersebut. Di mana ketika kita hidup untuk Kristus, maka mati sebuah keuntungan bagi kita. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita dapat memandang kematian bukan sebagai sebuah titik, melainkan sebuah koma yang mendahului kemuliaan kekal bersama Tuhan kita. Karena itu, kita yang sudah ditentukan untuk mati, tidak perlu bertanya tentang kematian macam apa yang akan kita jalani. Tetapi kemana kematian itu akan mengantar kita. Kita tahu bahwa cawan yang diminta Yesus untuk dibebaskan dari dia bukanlah kematian. Karena dia memang datang ke dunia ini untuk mati bagi kita. Cawan itu sebetulnya melambangkan keterpisahan yang menakutkan dengan Sang Bapa. Dan keterpisahan itu yang membuatnya berseru di atas kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di taman itu dia pasti telah mengantisipasi saat bapaknya akan memalingkan wajahnya. Kita tahu kedatangan malaikat memang meyakinkan dia bahwa Tuhan Yesus tidak seorang diri. Namun kenyataannya bahwa bapaknya tak lama lagi akan meninggalkan dia. Itulah yang sangat menyelimuti pikiran Tuhan Yesus. Dia akan menanggung dosa kita dan merasakan kesendirian yang luar biasa di kayu salib. Kesadaran ini membuat Yesus berdoa sedemikian kusuknya sehingga peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Keterpisahan itulah yang membuat Yesus takut untuk meminum cawan penderitaan. Karena dia harus terpisah dari Bapaknya. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Apa arti maut dalam konteks ini? Maut berarti keterpisahan kita dengan Allah Pencipta untuk selama-lamanya. Jadi sebetulnya Yesus telah menanggung upah dosa kita, yaitu maut di kayu salib dengan keterpisahan Yesus dengan Bapa surgawi. Kalau Yesus saja takut ditinggalkan Bapaknya, bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa takut ketika Tuhan meninggalkan kita? Atau mungkin bahkan kita senang kalau Tuhan tinggalkan kita, supaya kita dengan bebas melakukan kehendak kita? Dosa telah membuat kita terhilang dari hadapan Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa dosa telah membuat kita tidak benar di hadapan Allah. Dan tidak seorang pun mencari Allah. Agama dapat didefinisikan sebagai usaha manusia mencari Allah. Tetapi kekristenan adalah usaha Allah mencari manusia yang dituangkan di dalam karya keselamatan yang dirancangkan Allah melalui Kristus Yesus.
Firman berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal kepada kita, Yesus Kristus. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal. Melalui kematiannya, kita tidak lagi akan menerima hukuman dosa, yaitu maut. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana respon kita terhadap kebenaran ini. Mari kita merespon kebenaran ini dengan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Kristus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan seluruh kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jangan lagi kita berfokus kepada kehendak kita sendiri. Tapi biarlah Kristus yang terus berkarya di dalam hidup kita. Sehingga kita berani berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.